Lu ambisius, pengen kaya, pengen sukses, pengen punya hidup ideal. Tapi kenyataannya, seharian lu cuman scroll TikTok, tidur siang, dan bilang, besok aja deh. Padahal lu tahu, waktu jalan terus, umur nambah. Tapi progres lu, nol. Mentok di angan-angan. Kenapa bisa gitu? Kenapa lu semangat cuman di kepala, tapi badan gak gerak-gerak? Di video ini gue bakal bongkar 7 alasan kenapa hidup lu stuck dan mimpi lu makin jauh. Kalau lu nonton sampai habis, bukan cuma sadar kenapa lu malas, tapi juga ngerti gimana cara benerinnya. Gue ngerti banget rasanya. Lu ngerasa punya potensi. Otak lu gak bego. Ide banyak. Motivasi kadang muncul. Tapi kenapa susah banget buat mulai? Atau kalaupun mulai, mentok di tengah jalan dan balik ke zona nyaman. Tenang, lu gak sendiri. Banyak orang ambisius, tapi stuck. Bukan karena kurang mimpi, tapi karena nggak ngerti cara kerja otak, kebiasaan, dan emosi sendiri. 1. Lu ketagihan dopamin instan. Kapan terakhir kali lu ngerjain sesuatu tanpa buka HP? Serius? Coba pikir, berapa kali lu buka TikTok hari ini? Berapa kali lu cek IG story temen lu, padahal nggak penting? Setiap kali lu buka aplikasi itu, otak lu dikasih hadiah kecil, dopamin. Masalahnya, dopamin itu nggak netral. Dopamin ngajarin otak lu buat nyari kenikmatan cepat terus-terusan. Nonton video lucu 15 detik, seneng. Belajar buat ujian, garing. Olahraga, malesin. Bikin karya, terlalu ribet. Dan makin lama, lu jadi kayak zombie. Cari hiburan tapi makin gak puas. Cari motivasi tapi makin gak gerak. Otak lu udah dilatih buat nikmatin hal yang mudah, bukan hal yang bermanfaat. Dampaknya, lu jadi cepet bosen sama apapun yang butuh waktu. Lu sulit fokus, lu nunda hal penting karena moodnya gak dapet. Lu ngerasa hidup stuck, tapi gak tahu kenapa. Solusi. Lu harus retrain otak lu, mulai dengan hal kecil. Dopamin detox ringan, 1 jam sehari tanpa HP, pagi atau malam. Ganti konten instan, konsumsi konten long form yang lebih dalam. Latihan fokus, Pomodoro 25 menit kerja, 5 menit istirahat. Reward progress jangka panjang, checklist, jurnal, growth tracking. Bukan berarti lu harus ninggalin hiburan, tapi lu yang harus ngatur, bukan dikontrol. 2. Lu cuman ngandelin mood, bukan sistem. Berapa kali lu ngomong gini, gue nunggu mood dulu deh. Lagi gak pengen. Kalau lagi semangat sih bisa. Bro, kalau semua orang sukses nunggu mood, dunia ini isinya cuman orang males. Orang sukses itu gak nunggu mood. Mereka bikin sistem, bikin ritme, bikin kebiasaan. Mood itu kayak cuaca. Kadang cerah, kadang hujan. Gak bisa diandelin. Tapi sistem itu kayak jalan tol. Konsisten, jelas, dan bisa dilalui kapan aja. Lu gak harus termotivasi tiap hari. Lu cuman perlu disiplin cukup buat jalanin sistem. Ciri orang yang cuman ngandelin mood, produktif seminggu, ngilang 2 bulan, banyak alasan, sedikit gerakan. Merasa capek mental, terus padahal nggak ngapa-ngapain. Solusi? Buat rutinitas tetap. Bangun jam berapa, kerja jam berapa, istirahat jam berapa. Stop tanya, gue pengen ngelakuin ini nggak hari ini? Tapi tanya, sekarang jam segini, tugas gue ini, jalan. Gunakan habit tracker buat ngelacak konsistensi. Hapus kalimat, gue harus termotivasi dulu dari kamus lu. Disiplin itu bukan soal keras kepala, tapi soal tahu arah dan tetap jalan walau mood naik turun. 3. Lu kebanyakan rencana, tapi nol aksi. Lu punya Notion keren, template goals 2025 resolusi tahunan, vision board, to-do list. Tapi yang dikerjain, nihil. Welcome to the club of productive procrastination. Lu sibuk ngerancang, tapi bukan buat jalan. Lu sibuk belajar strategi, tapi takut eksekusi. Kenapa?
Karena lu nggak pengen gagal. Lu pengen hasil yang sempurna dari awal. Dan akhirnya, nggak mulai-mulai. Ironinya, semakin lu mikir harus sempurna, semakin lu nggak mulai apa-apa. Dampaknya, lu jadi overthink, lu ngerasa sibuk, padahal nggak ada yang kelar. Lu kehilangan momentum karena nunggu semua ideal dulu. Solusi, mulai dari hal kecil, serius, bahkan 10 menit pertama itu udah emas. Bikin sistem yang fleksibel, bukan sempurna. Ingat, rencana itu GPS, tapi mobil lu nggak bakal jalan kalau nggak nyalain mesin. Eksekusi 50% lebih baik daripada rencana 100% yang nggak pernah dijalankan. 4. Lu takut dihujat dan gagal. Lu kelihatan males, tapi sebenarnya lu takut. Takut hasilnya jelek. Takut orang lain ngomongin. Takut dianggap sok-sokan. Takut dibandingin sama yang udah jago. Akhirnya, lu ngumpet di balik kata, nanti aja. Padahal sebenarnya, lu ngelindungin ego lu. Lu bukan gagal. Lu belum berani gagal. Dan ini jebakan besar. Kalau lu takut gagal, lu nggak bakal pernah menang. Karena nggak ada kemenangan tanpa luka. Realita, semua orang hebat pernah gagal. Semua orang yang lu kagumi pernah diketawain. Gagal itu data, bukan aib. Tulis daftar kegagalan lu kayak portfolio. Ingat, semua orang sibuk mikirin hidupnya sendiri. Mereka nggak peduli lu gagal. 5. Lingkungan lu ngebunuh ambisi lu. Lu punya mimpi, lu pengen gerak. Tapi, teman-teman lu bilang, ngapain sih lu ngeribetin hidup? Sok sibuk amat. Santai aja napa, kayak orang dikejar utang. Lama-lama, semangat lu layu. Lu mulai mikir, apa gue emang terlalu lebay ya? Tapi bukan lu yang salah. Lingkungan lu yang racun. Ambisi lu nggak salah, tapi bisa rusak kalau ditanam di tanah yang salah. Ciri lingkungan toksik. Mereka ngejek waktu lu belajar. Mereka ngetawain usaha lu. Mereka ngajak nongkrong tiap hari, tapi nggak pernah diskusi hal berarti. Solusi, nggak harus langsung putus hubungan. Tapi batasin paparan. Cari lingkungan pengganti. Podcast, inspiratif, channel YouTube edukatif kayak channel Frekuensi Hidup, komunitas online yang positif, buku-buku yang ngebakar semangat, mulai kelilingi diri sama orang atau konten yang mikirnya 5 tahun ke depan, bukan 5 menit ke depan. Energi itu nular. Pilih energi yang bikin lu naik, bukan bikin lu ngikut rebahan. 6. Lu belum punya alasan yang kuat. Lu pengen sukses, tapi pengen doang. Tanpa alasan yang dalam, lu bakal gampang nyerah. Gue pengen kaya. Oke, buat apa? Biar bebas. Oke, bebas dari apa? Gak cukup kuat, gak cukup dalam. Lu butuh alasan yang emosional, yang sampai ke tulang. Contoh, gue mau sukses supaya nyokap gak perlu kerja berat lagi. Gue gak mau anak gue nanti ngerasain hidup miskin kayak gue dulu. Gue capek jadi bahan ledekan. Gue mau buktiin. Itu baru alasan. Itu bahan bakar. Bukan sekadar niat kosong. Solusi? Tulis 3 alasan pribadi kenapa lu harus sukses, harus jujur dan emosional, tempel di tembok kamar. Baca ulang tiap pagi. Pas mager, lihat itu. Tanyain, kalau gue nyerah sekarang, berarti gue nyerahin harapan orang yang gue sayang? Ambisi yang dalam gak butuh motivasi tiap hari, karena dia udah jadi bagian dari diri lu. 7. Lu gak kasih diri lu waktu buat tumbuh. Lu pengen instan. Hari ini mulai, besok sukses. Baru posting 3 konten, pengen viral. Baru baca buku 1 bab, ngerasa gak berubah. Pas gak dapet hasil cepet, lu nyerah. Padahal tumbuh itu kayak nanam pohon. Lu siram hari ini gak bakal langsung berbuah. Tapi kalau rutin, hasilnya luar biasa. Jangan bandingin bab 1 hidup lu sama bab 20 orang lain. Dampaknya, lu kehilangan sabar. Lu salah sangka, berarti gua gak berbakat. Padahal bukan soal bakat, tapi waktu plus konsistensi.
solusi. Dokumentasi progres bukan cuman hasil. Lihat video atau notes lu 6 bulan lalu. Lihat perbedaan mindset. Itu pertumbuhan. Fokus ke 1% improvement tiap hari. Set target jangka panjang dan pecah ke langkah kecil. Konsistensi kecil 1 tahun lebih hebat daripada niat besar 2 hari. Lu mau gini terus sampai umur 30? Coba tanya diri lu. Kalau gue terus hidup kayak gini, 5 tahun lagi gue bakal bangga nggak sama diri gue? Jawab jujur. Karena waktu nggak nungguin siapa-siapa. Lu bisa ambil keputusan hari ini atau nyesel nanti. Jadi lu bukan malas. Lu cuma belum mengerti cara kerja pikiran lu. Lu bukan gagal. Lu cuma belum jalan dengan arah yang benar. Ambisi itu bagus, tapi tanpa aksi itu cuma mimpi. Sekarang tinggal pilih. Mau terus diam di tempat atau mulai gerak meski pelan. Kalau video ini ngebuka mata lu, jangan cuma ditonton, ubah jadi aksi. Like, share, dan komen, gue mau gerak, biar jadi janji lu sendiri. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dan ingat, lu gak harus sempurna, lu cuman harus mulai.